Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata yang Ustadz Ustadzah sayangi karena Allah? Ustadz Ustadzah berharap kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Kalian semua dalam kondisi sehat selalu. Anak-anak, Ustadz Ustadzah berharap kalian masih tetap semangat belajar ya. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Mari, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3. Sebelum belajar, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita harus tahu materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk muatan IPA, kita akan menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Yang kedua, memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Untuk muatan bahasa Indonesia, yang pertama materinya adalah menentukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Yang kedua, melengkapi teks rumpang. Yang ketiga, menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Yang keempat, membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Untuk muatan PPKN, materi pembelajaran yang pertama adalah sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Yang kedua, menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Yang ketiga adalah mengkampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Kemudian muatan IPS, materi pembelajarannya adalah kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang iptek. Yang kedua, tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Untuk muatan SBDP, materi pembelajaran yang pertama adalah syarat brosur yang baik. Yang kedua adalah membuat brosur. Anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata, bagaimana ya cara menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks? Sebelumnya kita wajib mengetahui struktur teks eksplanasi itu meliputi apa saja. Struktur teks eksplanasi itu meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Setelah ini kita akan mempelajari tentang apa itu pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Apakah yang disebut dengan pernyataan umum? Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, pernyataan umum yang memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks yang mana ya? Perhatikan kalimat yang bercetak tebal. Kalimat yang ditulis dengan cetakan tebal tersebut merupakan pernyataan umum, yaitu kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh Indonesia. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari apa yang disebut dengan deret penjelas.
Deret penjelas berisi tentang pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Nah, dari teks yang disajikan, perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Kalimat yang dicetak tebal tersebut merupakan deret penjelas, yaitu kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang simpulan. Apa ya yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, anak-anak, dari teks yang disajikan berikut ini, kalian silahkan mencari simpulan dari teks tersebut. Semoga Allah memudahkan segala urusan kalian. Semangat ya untuk mencari simpulan dari teks tersebut. Anak-anak, setelah kalian belajar untuk menentukan pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan dari suatu teks eksplanasi, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Sebelumnya kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks rumpang? Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkahnya yang pertama adalah bacalah teks yang ada dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Dan yang terakhir, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, anak-anak, selanjutnya cobalah lengkapi teks rumpang berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah ... Pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Kira-kira bagian yang rumpang akan kita isi apa ya? Betul. Bagian yang rumpang akan kita isi sebagai berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari atau energi surya menjadi energi listrik. Nah, setelah kita belajar melengkapi kalimat yang rumpang, kita akan belajar tentang menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kamu dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, berikut adalah beberapa contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Kosakata tidak baku contohnya dikatakan, penulisannya dipisah. Yang baku adalah dikatakan dengan penulisan disambung, awalan di. Kemudian kosakata tidak baku selanjutnya adalah karya. Yang baku adalah karya. Selanjutnya yang tidak baku contohnya adalah perwujudan. Yang betul adalah perwujudan dengan menggunakan huruf D. Kemudian kosakata tidak baku selanjutnya adalah aset menggunakan huruf S 2 kali. Kosakata bakunya adalah aset dengan huruf S 1 kali. Anak-anak, setelah kita belajar menentukan kata tidak baku dari sebuah teks eksplanasi, kita akan membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri.
Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks. Insya Allah akan sangat menyenangkan ya apabila kita akan membuat gambar seri dari suatu teks yang disajikan oleh Ustadz atau Ustazah. Anak-anak pasti sangat seru membuat gambar seri. Kalian pasti pernah melihat sebuah komik atau cerita bergambar. Nah, seperti itulah kita akan membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Semangat anak-anak. Insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Anak-anak, setelah kita belajar gambar seri dari suatu teks informasi, kita belajar tentang sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dapat kita wujudkan dengan saling menghormati dan menghargai. Masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi yang sama harus bersaing secara sehat, saling menghormati dan menghargai. Tahukah kalian seperti apakah contohnya? Misalnya, kita mempunyai kegiatan ekonomi menjual makanan. Tetangga kita juga sama-sama menjual makanan. Kita harus bersaing secara sehat, tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh saling menjatuhkan. Kita juga menghormati jualan tetangga kita, walaupun yang dijual sama dengan yang kita jual. Paham anak-anak? Contoh lain, misalnya kalian melihat ada dua buah toko yang bersebelahan menjual barang-barang yang sama. Hendaknya kedua toko tersebut juga bersaing secara sehat, saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menjatuhkan atau memberikan berita yang jelek-jelek tentang saingan usaha kita. Paham anak-anak? Sikap positif dalam kegiatan ekonomi dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri, membeli buah dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional. Sudahkah kalian lakukan hal-hal seperti itu? Semoga kalian melakukan hal-hal seperti itu. Semangat anak-anak! Dengan menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga bisa mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Anak-anak, Ustadz-ustadzah berharap kalian mencintai barang-barang buatan dalam negeri. Pernahkah kalian mempunyai pengalaman memakai barang buatan dalam negeri? Nah, anak-anak, Ustadz-ustadzah berharap kalian bisa menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Sebagai warga negara, kita bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawai